Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Tuhan Sendirilah. Saya rindu untuk setiap kita yang mendengar renungan hari ini bisa dikuatkan imannya. Jika kita sedang dalam kondisi lemah, saya harap kita yang mendengarkan renungan ini bisa dikuatkan kembali pengharapannya, punya pengharapan yang baru. Mungkin jika keadaan kita sedang baik-baik saja, kiranya renungan ini bisa jadi rema buat setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah dan akan dalam kondisi yang lemah suatu saat nanti. Jadi kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi saudara sekalian dan merema di hati kita semua. Kita akan baca dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-13 dan 14. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Saudara, dari Mazmur ini, pemazmur ini menyadari betul bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu tidak akan pernah dibiarkan sendiri, tidak akan pernah dibiarkan begitu saja, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya bukan karena iseng. Kita bisa baca di Mazmur ini dikatakan bahwa Engkau yang memberi minum gunung-gunung. Di 14, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Bahkan saudara, gunung saja yang benda mati Tuhan beri minum, dikatakan. Dan hewan saja yang tidak berakal budi Tuhan menumbuhkan rumput bagi mereka untuk mereka makan. Jadi saat Tuhan menciptakan sesuatu, Dia juga pasti mencukupkannya, menjagainya dan memeliharanya. Terlebih lagi untuk manusia, Tuhan menciptakan manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia harus terima konsekuennya. Karena penciptaannya, dia harus pelihara penciptaannya itu. Itu sebabnya dia sampai mati juga di atas kayu salib, demi menyelamatkan manusia yang diciptakannya. Jadi saudara, jika suatu saat kita ada di titik yang rendah mungkin, di musim yang tidak enak, percayalah, jika hewan saja Tuhan pelihara, bahkan dikatakan rumput yang hari ini ada dan besok mati didandani oleh Tuhan, terlebih lagi kita, saudara. Jika Tuhan yang menciptakan kita, Dialah yang menjadi Allah kita, yang akan memelihara hidup kita. Jadi saudara, saya harap kita semua punya harapan. Setiap kita punya harapan. Serendah-rendahnya kita, Tuhan itu akan pelihara kita. Tuhan akan jagai kita. Dia akan buat kita bisa bertahan di segala musim kehidupan kita, sampai kita pada akhirnya bisa menang dalam situasi itu. Jadi saudara, jangan takut, jangan gentar, kuatkan dan teguhkan hati kita. Katakan pada diri kita sendiri hari ini, seperti pemazmur yang pernah katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri bahwa Dia yang sudah menciptakan saya, dan sekali-kali pun Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia yang jagai dan akan pelihara hidup saya sampai Dia datang. Jadi saudara, mari kita jangan lemahkan iman kita, justru berkata Tuhan itu jahat, justru berkata aku ini tidak bisa apa-apa, justru berkata aku ini memang takdirnya seperti ini. No, tidak seperti itu saudara. Mari kita justru di tengah kelemahan kita kuatkan iman kita dengan berkata, Tuhanlah yang menciptakan saya, dan Tuhan itu juga yang akan memelihara hidup saya. Sehingga kita bisa bangkit dalam segala keadaan, bisa kuat menguatkan kaki kita dan siap untuk menjalani setiap harinya bersama dengan Tuhan. Dan tentunya Dia akan memelihara hidup kita sepanjang hidup kita.
asalkan kita mau berada di jalannya. Jadi saudara, selama kita ada di dalam kebenaran firman, kita jalan bersama Tuhan, percayalah, Dia akan pelihara hidup kita. Jadi semangat saudara, jangan sampai lemah pengharapan kita. Justru milikilah harapan yang baru hari ini, dan biarlah hidup kita ini yang punya harapan yang baru bisa menjadi harapan bagi orang lain juga saat melihat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.